Unity, Networking, Glory, House of Healing. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang,
suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang Ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida atau Kasim di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang mengikuti live streaming. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya, kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh masuk di minggu keempat di tahun 2022 di bulan Februari. Itu karena kuasa Tuhan yang terus ada atas kita. Amin. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Saya jemput bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sehati sepakat. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saat ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Hurabaya shiki arala bayara la bayara la bayara la bayara la. Syabaya ba 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 ba. Syarara ba 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 ba. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru boleh kami terima setiap pagi Tuhan.
Kasih setiamu nyata atas kami sampai hari ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan rasa terima kasih kami hanya bagi Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami saat ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan dari tempat ini. Kami tinggikan Engkau Yesus. Biar lawatan jamahan Tuhan mengalir atas setiap kami Tuhan. Atas setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Urapan Tuhan mengalir, sehingga di saat kami menaikkan pujian penyembahan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Sehingga di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami percaya Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima terobosan demi terobosan, dan kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata,
kami untuk terus memuji-muji Engkau Tuhan. Bawa hidup kami untuk terus menyembah-Mu dalam segala keadaan apapun Tuhan. Bawa Tuhan untuk kami terus memuji-Mu. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Terus bawa hidup kami Tuhan, terus bawa hidup kami untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar jiwa kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Biar jiwa kami memuji-muji Engkau Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya.
namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk kemuliaan namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Di kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Haleluya. Kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah perkasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang berperkara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan hadir di setiap jemaat yang di rumah-rumah. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Rasakan lawatan jamahan Tuhan saat ini. Dia Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini.
Kau Tuhan yang memberikan kekuatan atas kami Tuhan. Pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Kaulah perlindungan dalam hidup kami Yesus. Terus penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan buat hidup kami. Kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui hidup kami Tuhan. Dan kami terus menang bersama dengan Engkau Yesus. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan. Sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di
apa yang kami pikir. Engkau Allah yang melakukan dan sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Hari ini saat kami duduk mendengarkan isi hatimu, berbicaralah Engkau kuat jauh sampai di kedalaman hati kami. Berbicaralah Tuhan, karena Engkau memperdengarkan isi hatimu yang sesungguhnya. Engkau berbicara Tuhan kepada pesan-pesanmu yang sesungguhnya buat pribadi lepas pribadi kami. Berbicara sampai kematian itu bangkit di dalam hidup kami. Berbicara sampai ketakutan itu keluar dari hidup kami. Berbicara sampai segala sesuatu yang tidak berdaya di dalam kami patah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta saat ini hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Berbicaralah Engkau pada lidah bibir hamba-Mu, agar setiap firman disampaikan membawa kelepasan, damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Saya senang sekali kita boleh berjumpa sekalipun situasi seperti ini. Tetap semangat untuk memuji Tuhan, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan dan beribadah, amin. Yes, itu yang kita minta di dalam Tuhan dan kekuatan Tuhan nyata, amin. Hari ini saya tuh kasih judul True in Jericho gitu ya. Nah kalau ngomong true in itu tuh bicara tuh tentang begini, bukan ngelewatin Jericho. Kalau ngelewatin Jericho artinya tuh muter jauh ya, muter jauh. Nah ini saya mau kasih tahu kisahnya kan begini nih. Bapak Ibu udah siap dengar ya? Jadi 40 tahun setelah berjalan, Musa belum nyampe udah mati, dilanjutin lagi sama Yosua gitu ya. Akhirnya kan mereka udah nyebrang nih ya, udah nyebrang Jordan. Mereka masuk ke tanah perjanjian yang 40 tahun diomongin dari generasi ke generasi gitu. Nenek moyangnya ngomongin terus ya, neneknya ke papanya, papa yang ngomongin ke anaknya kalau punya cucu ngomongin lagi. Ini kan yang nyebrang nih angkatan baru. Nah Yosua tuh memimpin 2 juta orang yang masih ketinggalan tuh, sisa-sisa dari orang-orang yang bertahan hidup di padang gurun, memasuki tanah perjanjian. Dari 2 juta itu ada 40.000 pasukan yang benar-benar siap tempur yang dimiliki oleh bangsa Israel saat itu. Nah waktu mereka masuk ke situ, itu kalau kita jadi pemimpin ya, memasuki satu wilayah baru kan kita nggak mungkin langsung berpikir bahwa gini, oke, semua masuk, siap ya masuk, jebret, udah, kelar, nggak bisa. Itu satu tempat yang diomongin 40 tahun, dan hari itu kita sampai, mereka menghadapi kenyataan antara janji kemuliaan tanah perjanjian yang mereka dengar berlimpah susu dan madunya itu, antara janji yang hebat itu dan yang hari ini mereka berdiri hadapi, itu ada sebuah benteng. Bentengnya namanya Jericho, Wall of Jericho. Nah kalau kita pergi sekarang ke sana, itu reruntuhannya cuma bisa dilihat seperti seolah-olah kayak datar-datar aja. Sebenarnya pada masa Joshua itu, tembok Jericho itu dibangun di atas sebuah bukit. Tembok itu mengelilingi kota Jericho. Nah kota itu dikelilingin tuh seperti kayak baju zirah mengelilingi pakaian seorang tentara. Dan gak cuma satu, ada 2 lapis. Jadi lapis luar sama lapis dalam. Total ketinggian mulai dari tempat mereka berdiri sampai menjulang ke atas itu sekitar 12,4 meter. Dan lebar temboknya itu yang pertama lebarnya 2,4 meter. Ada bukit lagi sedikit, berdiri lagi menjulang tembok berikutnya 2,4 meter lagi, lalu baru kotanya. Nah ini baru situasi seputar temboknya ya. Nah sekarang mari kita lihat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalam Jericho tuh orang barbar semua, barbar, beneran barbar. Nggak ada tuh istilahnya mengenal Tuhan, nggak ada. Mereka adalah semacam
rejim terkejam yang ada pada abad itu. Mereka begitu sombong karena kota mereka selama berabad-abad nggak pernah bisa ditembus. Siapa yang mau tembus? Di sebelah barat kota itu dibangun, itu ada satu tebing juram yang terjal, kotanya tuh nempel di tebing batu itu, bayangin. Lalu di sebelah timurnya itu dijagai nama hutan palem, yang kalau mau diterobos itu ada sekitar 6-7 kilometer sebelum menuju ke temboknya. Di bagian utara itu dijaga sama menara penjaga. Nah sekarang kalau semuanya udah dikelilingin sama area yang tidak terpikirkan bagaimana caranya nembus. Yosua dengan 40.000 pasukannya itu ngeliatin dari kejauhan, diputer-puter kiri, puter kanan, diukur-ukur, ditimbang-timbang, bagaimana caranya ya? Nih, apakah kita mesti pasang jembatan dari sebelah barat? Kita daki dulu ini gunung, lalu kita masuk. Gimana sebelum kalau kita masuk, kalau udah pada ngeglinding semua, jatuh ke dalam jurang, masuk enggak mati iya. Gimana kalau kita tembus dari hutan palem itu? Untuk nembus hutan palem kan kita mesti manjat dulu. Wah itu benar-benar satu dilema. Sampai mereka memperhatikan, ini tempat-tempat apaan ya? Nah, bicara tentang True in Jericho, itu bicara tentang bagaimana janji Tuhan untuk setiap kita. Bukan kita sekedar berhadapan, tapi kita masuk sampai menembusnya. Itu cara yang Tuhan mau. Sekali lagi ya, bukan cuma berhadapan. Kalau berhadapan tuh begini, set, ya udah susah, ketutup, udah susah, terus tinggal pergi, udah. Tapi kalau Tuhan punya cara, itu dipegang, dibawa sampai tembus ke dalam itu. Terus keluar lagi, tembus tuh artinya nembus, kan keluar lagi, enggak nyangkut, cek gitu, tembus, keluar lagi. Sebab destinasinya bukan Jericho Wall, destinasinya itu di luar Jericho Wall. Kalau ini bicara tentang kisah bangsa Israel ketika berhadapan dengan Yeriko yang menjulang, di dalam kita ada banyak, kita ada banyak hadapin tembok-tembok, kota berkubu yang rapat, yang kita pikir itu nggak bisa kita tembus. Kadang-kadang dalam menghadapi Yeriko, kita suka pikir di dalam kehidupan kita Yeriko macam mana ya? Yeriko dalam kehidupan kita hari-hari ini itu adalah rasa takut kita akan ketidakpastian ke depan. Yeriko hari ini yang kita hadapin sebenarnya dari semuanya itu adalah pola pikir kita. Nah, mari kita buka dari Yosua 6 ayat yang kedua. Waktu Yosua mengamat-ngamati dengan cara apa tentaraku akan masuk, menembus dan menerobos itu dengan cara apa gitu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Yosua 6 ayat 2 berkata, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, saat itu di Yosua 5 itu kan ada kejadian ketika Yosua lagi gundah-gulana mikir gimana caranya nembus, kan datang panglima bara tentara Allah, langsung kan mereka tuh ada dialog diskusi tentang bagaimana caranya nembus ke sana. Sebab pikiran Yosua tuh begini, ini kalau yang namanya seluruh bangsa itu yang masuk kan gak cuma tentara hebat, gak cuma anak-anak muda, kakek nenek yang masih ada itu kan juga mesti dibawa masuk, bayi-bayi yang masih baru belajar jalan kan juga mesti masuk, anak-anak yang baru tumbuh gigi kan juga mesti masuk, bahkan orang-orang yang lagi kena stroke juga mesti masuk. Karena semua mesti masuk, Yosua mulai berpikir bagaimana caranya ngadepin ini kota sebesar ini. Yeriko itu adalah tantangan baru. Kenapa tantangan baru? Karena selama Yosua ada ngikutin Musa, pertempuran yang Yosua lakukan itu di padang terbuka.
bukan di daerah yang berkubu rapat dan berlapis-lapis tertutup. Ingat gak ada kasus yang begini, diutus 12 pengintai disuruh cari tahu, ini kota berkubu atau enggak, kira-kira bertembok atau enggak, kan disuruh cari tahu. Mereka udah cari tahu, mereka lapor. Nah sekarang tinggal bagaimana cara nembusnya. Waktu mereka hadapin tentang cara tempur yang baru, Yosua tuh nggak punya pemikiran bahwa sebagai tentara yang hebat, dia harus pasang dan harus bagi berapa pasukannya untuk bisa pasang siasat tembus. Untuk ngadepin medan yang baru, untuk ngadepin tantangan yang baru, berarti dia perlu strategi yang baru. Waktu Tuhan ngomong, aku serahkan Yeriko beserta orang kuat dan raja-rajanya ke dalam tanganmu. Kira-kira apa yang harus dia buat? Saya pikir-pikir ya, kalau saya jadi Yosua juga saya pasti berpikir begini kali. Ini udah jalan sampai segini jauh, 40 tahun diomongin tanah perjanjian, toto gue tembusnya nemu-nemunya Yeriko. Ini kalau sampai nggak dapet lewat ini nih gimana? Ada jutaan orang di belakang tuh yang lagi merenung berpikir, waduh gue nyesel juga nih nyampe di sini. Waktu Tuhan bilang diserahkan Yeriko, Tuhan kasih strateginya. Cuma strateginya itu benar-benar bikin pasukannya Yosua tanda tanya besar. Strategi yang pertama, Yosua yang ke-6 ayat yang ke-7 dibilangnya begini, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Lalu dibilang yang kedua, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Dan janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Pada waktu Yosua dikasih strategi seperti ini sama Tuhan, dia pulang ke tentaranya dan dia ngomong gini, hei sini kumpul semua. Jenderal-jenderalnya kumpul, semua udah siap. Kita udah siapin tombak yang tajam, kita udah siapin anak panah, ribuan jutaan anak panah, kita udah siapin tamang, kita udah siapin pelontar meriam, kita udah macam-macam ya. No. Bukan. Kali ini yang maju perang dia bilang, itu para imam, 7 orang sini, imam, coba cari imam. Suruh bawa shofarnya. Di depan para komandannya dan jenderal yang hebat dengan senjata luar biasa itu, berdirilah para imam megang shofar. Waduh, itu kayak begini nih, yang satu pedang terhunus, tombak, ada perisai hebat. Yang 7 tuh pegang shofar doang, berhadap-hadapan. Lalu dibilang begini, nah mereka yang maju. Kita di belakang. Itu kayak gimana ya? Para jenderal-jenderal yang selama ini mungkin ngikutin Yosua tuh bisa berpikir begini loh. Lu udah gak percaya lagi gitu sama gue? Hah? Menyepelekan kemampuanku gitu? Ya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau udah ada situasi baru, hal baru, didapat tugas yang berbeda, kita udah mulai mikir, wah kayaknya pemimpin udah gak percaya lagi sama saya nih. Wah kayaknya saya udah dianggap tua nih. Wah kayaknya saya udah gak dipercaya, udah gak dianggap mampu nih. Imam-imam, tapi gak ada yang berani lawan. Karena mereka tahu Yosua dapat ini dari Tuhan. Imam-imam itu maju, dan yang hebat ya, kita tahu kan, selama pertempuran itu kan tabut Tuhan dibawa, lalu kan para peniup shofar itu jalan, tapi kan gak boleh bersuara. Mereka kan kelilingin itu tuh selama 6 hari dengan mulut tertutup, gak boleh ada suara. Baru pada hari ke-7 itu dikelilingin kan 7 kali, begitu ya. Itu yang keliling menurut Bapak Ibu gimana? Anak-anak, wanita, orang tua semua tinggal di tempat. No way. Diperintahkan gini, seluruh bangsa maju
ikut bertempur. Kebayang nggak? Ada yang dibawa dipakein tandu. Dalam keadaan mungkin ada yang lagi koma, ada yang lagi lumpuh. Yang tadi saya bilang mungkin ada yang kakek nenek yang lagi stroke. Semua dipakai diikut bertempur. Mengelilingi tembok itu. Gak ada yang ditinggalin di camp. Gak ada. Semua diajak. Karena yang bakal masuk kan bareng-bareng. Semua bakal masuk. Jadi mereka masuk di situ. Semua digotong, semua dibawa, semua diangkut. Semua dibawa jalan, anak-anak main kecape udah. Semua dipaksa ngiter. Nah, saya mau kasih tahu ya. Bicara tentang Yeriko. Bicara tentang satu kota yang berkubu. Tuhan ngomong sama saya sebelum memasuki tahun 2022. Dia suruh saya buka ayat itu. Kebetulan saya lagi baca satedu tentang Yosua gitu kan. Toto dia suruh buka ayat itu balik lagi. Wah, ayat ini kenapa ya, kok berbicara banget. Dia bilang sama saya gini, Cynthia, kalau Yeriko itu adalah tahun 2022, maka kalau kamu baca ayatnya, kamu akan baca seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Cynthia, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu tahun 2022. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kamu percaya gak Cynthia? Kaget saya. Sebab masuk tahun 2022, gak ada senyum yang lebih bebas yang bisa kita naikin. Semua ketutup. Memasuki tahun 2022, gak ada hal yang baru yang disebut terobosan yang untuk bisa kita lakukan. Karena kita mulai berpikir, sama aja lah, masih ada virus. Lagi situasi-situasi yang paling gak menentu, itu kita cuma bisa berpikir gini, paling gue cuma bisa geser sedikit, untuk sekedar narik napas lega, untuk bisa sekedar bergerak lepas, sedikit. Karena di tahun ke depan gak ada yang berani. Semua memasuki tahun 2022 itu seperti kayak orang mundur semua. Tapi semua diarahin untuk menuju ke sana. Seperti kayak kita naik tangga jalan, udah mau mendekati tempatnya, kita mundur terus sampai kita menginjak lantai yang nyampe. Karena rasa takut. Tapi waktu Tuhan ngomong, kamu hadapi 2022 kota yang berkubu berlapis itu, kamu hadapi. Karena aku akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Caranya gimana Tuhan? Pakai pola pikir yang baru. Yang gimana cara pola pikir yang baru yang bagaimana? 2 Korintus 10 ayat 3-5. Coba dibuka. Dua Korintus 10 ayat yang ketiga dan kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami gak berjuang secara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pola pikir yang terbaru yang Tuhan kasih untuk kita hadapi tahun 2022 yang berkubu berlapis. Kita gak tahu loh, di bulan Maret lapisannya belum kebuka. Di bulan April lapisannya belum kebuka. Sampai Desember lapisan demi lapisan tuh menghadang terus. Cuman kan ini kita lagi jalan tembus loh. Januari ini udah lewat. Masih hidup. Artinya sanggup untuk ngadapin Februari. Februari ini udah mau kelar. Tunggu sampai Maret. Lapisan Maret itu akan ditembus lagi. Set. Coba buktikan kalau kita masih sampai hidup. Cuman ada satu hal aja. Bahwa yang terbaik yang memang Tuhan sediakan buat kita itu masih ada di lapisan demikian berikutnya. Sampai selesai lapisan 2022 ini kita hadapin, kita tembus.
Dan itu bukan kotak Pandora di hadapan kita. Bagaimana Tuhan tuntun kita untuk melampaui itu semua? Melalui gini, pola pikir yang mematahkan siasat, meruntuhkan benteng-benteng. Maksudnya meruntuhkan benteng-benteng itu apa? Di dalam Ibrani 6 ayat 11 ya, coba kita buka. Tapi kami ingin supaya kamu, Ibrani 6 ayat yang tetapi kamu ingin supaya kamu masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapan yang pasti sampai pada akhirnya. Artinya begini, kalau kita masih hidup sampai hari ini, ya, karena kemurahan Tuhan, walaupun kena COVID, mungkin ada yang udah kena, tapi masih diizinkan hidup. Artinya ada sesuatu yang lebih baik yang sudah ditaruh sama Tuhan yang belum kita raih, namun kita harus tembus lapisan demi lapisannya. Dengan cara mematahkan siasatnya. Kata siasat itu bicara tentang tipuan atau muslihat. Tipuan dan muslihat yang dipakai oleh iblis di dalam bahasa Yunaninya itu adalah metodia. Bicara tentang bagaimana metode-metode yang dipakai oleh iblis untuk menawan cara pikir kita kepada kebenaran yang meragukan Tuhan. Sehingga ketika melewati lapisan demi lapisan, kubu itu yang dipasang, kita menyangkal bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita, sampai akhirnya kita berpikir kita nggak akan mampu tembus masuk ke dalamnya. Itu namanya kekalahan yang paling fatal. Ketika anak Tuhan mulai meragukan dia, ketika anak Tuhan mulai berpikir gini, nggak sanggup. Ketika imajinasi kita itu dikalahkan oleh kuasa yang kita lihat. Padahal Tuhan punya sesuatu yang bekerja beyond your imagination. Ada sesuatu yang gak bisa dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran yang selama ini kita pikir kita udah benar. Ada dalih-dalih gitu. Kenapa udah gak pelayanan lagi? Aduh, COVID kayak cuman dia doang yang ngalamin COVID gitu, yang lain enggak. Kenapa enggak ikut doa? Udah, tapi gimana ya, soalnya kita juga lagi sambil nyetir. Sekarang dengan namanya, saya enggak bilang ini salah, saya juga enggak bilang ini jelek. Tapi saya mau kasih tahu, integritas kita itu udah makin berkurang. Sorry ya, integritas yang macam apa sih? Hari Minggu seperti ini, Bapak Ibu, dulu semua ngumpul. Kita duduk bareng-bareng, kita ibadah. Hari ini kan semua ada di rumah-rumah. Pertanyaannya pada waktu di rumah ngapain, kan gitu. Saya kan gak ngomongin Bapak Ibu, saya ngomongin diri saya sendiri. Saya kan inget ya, setiap kali tuh saya ngomong sama anak-anak tuh pakai rekaman gini. Adik-adik, selama ibadah jangan nonton, jangan main game, jangan tidur-tiduran, jangan makan gitu ya. Ternyata saya yang ngalamin. Sambil ibadah berdiri depan laptop, duduk depan laptop, muter. Nggak lama muncul pop-up, tung. Live streaming gereja Anu. Oh iya ya, pencet, padahal lagi ibadah. Pindah halaman, orangnya nggak pindah, tetap, udah lihat-lihat, nggak enak, pindah lagi, Toto dia udah mau khotbah. Saya mulai dengerin khotbah, nggak nyadar itu tangan ngambil kacang, makan, ceprot, terus saya duduk lagi seperti itu ya. Saya lagi nyantai banget, tapi saya berpikir saya udah ibadah. Itu Tuhan ngomong sama saya gini loh, Sin, are we real? Maksudnya dia, hubungan lu sama gue tuh nyata gak sih? Sin, are we real? Saya masih nggak tuh, masih makan aja. Terus waktu Tuhan bilang are we real? Saya baru ngehnya waktu gini, kayak ada yang gak enak nih, ada yang nyangkut ya. Itu tangan masih ada kacang itu. Saya langsung ingat, ya ampun, gue kan lagi ibadah. Saya taruh pelan-pelan tuh gak terasa air mata saya ngalir, saya berpikir begini ya. Coba kalau gue lagi saat ini duduk di ruang ibadah kayak begini.
kira-kira nih pendeta lagi khotbah, berani nggak gue ambil peles kacangnya terus gini, nah, terus, berani nggak gue begitu? Saya mikir begitu. Terus nggak lama, anjing saya datang, cuk, gonggong kan dia, terus dia naik gitu ya. Terus saya mikir lagi gini, ini kalau ibadah beneran nih, ada nggak nih jenis-jenis kayak begini, duduk berkeliaran gitu. Itu baru contoh saya pribadi. Lalu saya ketemu teman saya minggu berikutnya, dia datang naik sepeda. Sen, naik sepeda yuk. Saya itu jam 8 pagi. Saya, hah? Udah nyampe sini? Oh iya, dia bilang, ayo deh naik sepeda yuk. Bukan lagi ibadah ya? Udah nih. Jadi dia pakai alat tuh. Sampai dia naik sepeda tuh dia ibadah. Udah, gue udah ibadah ini lagi ibadah. Nih. Saya pikir, oh kayak gitu ya. Kayak gitu ya ibadah cara baru. Waktu saya akhirnya balik, setiap hari ya, kalau kita lagi gak kumpul begini, gak pelayanan. Itu saya benar-benar pasang laptop dan saya benar-benar memposisikan diri untuk kita ibadah karena cuman begini aja. Satu-satunya hari yang dimana ku bisa lakukan itu dengan real di hadapan Tuhan, integritasnya nyata tuh cuman terbuktinya tuh di saat-saat kita ibadah itu. So kalau lagi meeting Zoom kan atau pertemuan menara doa kan kita bisa tampilin kita punya kamera off. Terus kita bisa ngerjain yang lain sampai akhirnya kita duduk lagi tuh orang kan nggak tahu. Bagi kita udah lakukan sesuatu, tetapi bagi Tuhan, are you and me are real? Ada nggak sih kita ini sebenarnya real nggak? Kalau yang seperti ini, metode-metode yang kita pakai melakukannya seperti ini di hadapan Tuhan, itu sama aja kita dengan menutup lapisan-lapisan tembok itu dengan lapisan-lapisan tembok di dalam otak kita sendiri. Kita menyangkal kekuatan dan kuasa ibadah karena kita yang berkuasa untuk mengatur dan mengeklik tombol-tombol gadget kita. Kita berkuasa untuk menentukan kapan saya bisa terima Tuhan dan kapan Tuhan boleh masuk campur tangan buat saya. Kubu-kubu, siasat-siasat yang selama ini kita dengar dan yang kita nikmatin serta yang kita biarkan terpapar masuk adalah kubu-kubu siasat, imajinasi dan cara pikir yang selama ini dunia tentukan kepada kita. Kita disituasikan di dalam posisi itu. Sehingga kita percaya bahwa kita gak mungkin menembusnya. Sehingga yang waktu kita mau masuk di bulan-bulan berikutnya, mau masuk di situasi-situasi berikutnya, kita berpikir kita gak bakal mampu. Karena kita sendiri yang menutup. Kita memakai metode yang sama yang hari ini dunia sediakan. Nah bagaimana caranya dong untuk kita ngelawannya? Ya itu yang tadi dibilangnya begini nih. Berjuang mengandalkan kuasa Tuhan, bukan pakai cara dunia. Nah caranya gimana? Kalau memang Tuhan real buat kita, bisa gak kita real pada waktu tidak ada orang di sekitar kita, beribadah cuman seperti ini. Kita benar-benar ibadah. Supaya yang mimpin pujian sama yang main musik atau yang bertugas itu gak dikacangin, bukan itu. Supaya Tuhan tahu bahwa kita real. Dunia bisa memposisikan kita beribadah dengan cara seperti ini. Tapi bagi kita Tuhan itu real. Yang penting adalah bahwa tipu muslihat yang iblis pakai itu tidak menghalangi cara pikir kita kepada janji Tuhan yang masih akan kita terima. Kalau misalnya ya, Tuhan janjiin kemenangan. Bulan April kamu akan tembus pasar China misalnya. Wow! Tapi sebelum April ada Maret loh. Wah berat. Kayaknya virusnya mau naik lagi nih. Wah berat. Kayaknya semua lagi pada susah. Inflasi lagi terjadi. Waduh gue mesti bagaimana ya. Kayaknya gak mampu deh. Ini duit belum balik nih. Masih nyangkut di sana. Yang ono juga gak muter nih.
Semuanya nih kerol dalam nih semua nih. Nyangkut. Sistemnya lagi dimatiin, dibekuin semua. Nah, you know what I mean. Semua langsung diem. Nggak bisa gerak. Investasi apapun nggak gerak. Dijanjiin April mau masuk. Pasar China kita mau nyerbu ke sana. Yang di sini aja belum kelar gimana gue? Aduh, itu udah namanya tembok. Bagaimana cara kita bertempurnya? Andalkan Tuhan. Terus jangan pernah berhenti berpikir bahwa April itu tidak terjadi untuk hidupmu. Jangan pernah membatalkan janji yang Tuhan udah janjikan pada kamu karena kamu gak sanggup untuk melihatnya. Ini kalau lagi cerita tapi beneran cerita apa adanya aja ya. Cuman jangan dianggap macam-macam. Jadi sempat beberapa waktu lalu itu mau bikin ini itu tuh mendadak nggak bisa. Semua serba terbatas. Karena mendadak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak pernah diduga terbatas. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, gimana caranya supaya saya nggak ada di batas ini? Saya bisa keluar dari batas itu. Tuhan bilang, andelin dia. Apa yang saya buat? Ya saya perkatakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, itu saya perkatakan seminggu tuh saya perkatakan terus. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu mendadak, pertolongan datang. Saya nggak pernah WA orang, saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah masang medsos, saya nggak pernah main medsos. Tapi Tuhan bisa cari sampai ketemu sama hambanya ini. Dan ada pintu yang dibukain untuk saya keluar begitu saja dan lolos. Itu yang pertama, cara tempur yang pertama dengan pola pikir yang baru. Pola pikir yang kedua. Waktu mereka mengelilingi tembok itu, bayangin 2 juta loh mengelilingi. Mereka disuruh diam membisu, baru nanti di hari berikutnya, di hari ke-7 teriak. Waktu mereka udah selesai kelilingin 7 kali, mereka teriak, begitu kan. Itu bicara pertempuran melawan pasukan yang berbaris dengan membisu. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan susah, kita maunya tuh curhat. Aduh iya nih mak gue nih lagi cancer nih, aduh papa gue covid nih, lagi UGD, aduh semua ditaruh di medsos. Pertanyaan saya, pertempuran yang seperti itu bisa menghasilkan gerakan yang seperti apa? Seluruh orang harus tahu kamu, sementara ada orang lain yang lebih susah dari kamu, terus kamu ngarepin apa? Dari pengumuman-pengumuman yang kita buat itu kepada orang lain itu, kita seperti berkata bahwa Tuhan gak punya mata dan telinga untuk tolong kita. Sampai kita harus bersaksi di medsos. Saya gak anti medsos, cuman kalau saya stalking, saya lihat ya ampun, yang ini curhat ini, curhat ini, curhat ini, terus hasilnya apa? Paling cuman dapat komen-komen dan tanggapan. Entah like, entah heart, entah apapun. Tapi efek baliknya ke kita apa? Nah Tuhan ajarin saya, daripada panik lebih baik tinggal tenang. Saya dengar orang ngomong ini, saya dengar orang ngomong itu. Teman saya bilang begini, lu masukin duit lu di sini, gue udah hasilin nih, udah BEP nih, udah BEP. Wah saya pikir menarik juga ya. Cuman duduk-duduk diam. Tahu-tahu kita bisa berinvestasi, wah enak juga ya. Sementara firman Tuhan berkata, yang nggak bekerja ya jangan makan. Yang bekerja itu yang makan. Lagi saya berpikir, iya juga bagus juga ya, saya mau taruh deh. Karena panik. Tuhan ngomong gini loh mas saya, Sin, kamu kan hamba Tuhan ya. Masa iya?
Yang pelihara hidup kamu bulanannya itu sistem, bukan Tuhan. Kaget tuh saya. Kamu tuh hambaku, Sin. Yang sanggup pelihara aku tuh kamu, bukan sistem di dunia ini. Selesai. Daripada panik, daripada ikut-ikutan, mendingan tinggal tenang. Lalu apa yang saya buat? Saya rendam pikiran saya sama firman, udah pasti. Meredakannya cuma dengan cara itu, Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Mau berteriak sama tetangga, orang dia juga lagi susah. Mau telepon teman, mau telepon saudara. Coba cari tahu saudara kita yang masih punya duit apa mau tolong kita apa enggak. Yang megang obat apa bersedia kirim obatnya atau enggak. Orang-orang yang bisa kita mintain tolong ada, tapi pun terbatas, limited. Mereka akan membatasi jumlah, mereka akan membatasi pemberian yang semuanya bisa dikasih tapi dibatasin. Terus kita mau mengandalkan siapa? Kita cuma bisa ngandalin Tuhan. Daripada panik, akhirnya kita bertindak di luar rencana Tuhan. Mendingan tinggal tenang aja. Caranya gimana? Saya kalau udah panik, itu saya biasanya langsung teriak ini, Tuhan, Tuhan. Itu ayat andalan saya gini, segala perkara dapat saya tanggung, Cynthia dapat tanggung, Cynthia dapat tanggung. Itu yang saya buat. Itu yang saya buat. Makanya waktu Tuhan ngomong Yosua 6 ayat 2, dia bilang gini, Sin, kamu kan biasa ngomong. Kamu suka memperkatakan ayat, mempersonifikasi ayat itu untuk hidup kamu. Coba kamu ngomong. Berfirmanlah Tuhan kepada Cynthia, ketahuilah aku serahkan 2022 beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa ke dalam tanganmu. Memasuki detik-detik tahun 2022, itu saya ngomong lagi doa sama keluarga, saya bilang gini, ayo ngomong, ayo perkatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada saya, sebut namanya. Ketahuilah Tuhan menyerahkan 2022, Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022, April 2022, sampai Desember 2022. Itu kita perkatakan. Tuhan menyerahkan rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di tahun 2022 yang tertutup berkubu dan berlapis berapat ini ke dalam tanganku. Itu yang aku ngomong. Supaya kalau kita lihat sekarang ke belakang, Januari selesai. Kalau kita mau mundur tarik, 1 tahun selesai lewat. Mundur tarik lagi. Tahun-tahun yang lalu itu selesai lewat. Demikianlah caranya Tuhan berperang ganti kita. Jadi Bapak Ibu, Yesaya 30 ayat 15 saya mau tutup. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan bertobat tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jangan pernah cari teman, cari nomor telepon yang bisa diandelin, cari nama orang yang bisa tolong kita. Jangan pernah. Itu namanya meremehkan Tuhan. Kita gak akan bisa tembus Yeriko kalau kita menghalangi kita punya kepercayaan, cara pikir kita dengan cara seperti itu. Mengandalkan orang bukan Tuhan. Terakhir, firman yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Filipi 4 ayat 6-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu masih lakukan doa dan permohonan? Apa udah bosan? Kalau misalnya nggak dijawab-jawab, menurut Bapak Ibu, memang Tuhan udah lupa atau Tuhan sengaja? Saya cuma kasih tahu, kalau belum dijawab artinya lapisannya belum tembus. Jalanin terus sampai tiba ditembus lapisannya, sampai tembus lapisannya nih udah mau, ya ini udah dikit lagi nih kok gak kebuka. Pokoknya lewatin dulu, pasti itu kebuka. Pasti itu kebuka.
Itu yang saya alami. Saya mau kutip dari satu quotation seorang hamba Tuhan bernama Raffi Sakarias, tapi udah gak ada orangnya. Tapi dia meninggalin banyak sekali harta-harta rohani. You can only learn so much from books. You can only learn so much from educations. But ultimately, it is the wisdom of God that will carry you through in the toughest situations of our lives. Saat ini yang bisa tolong kita hadapi tantangan baru, itu cuma wisdom of God. Makanya kita bilang new paradigm. Pola pikir yang diperbarui. Pola pikir dalam hal tembus Yeriko ini apa? Pola pikir yang percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik itu masih disediain Tuhan buat hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita buka Yosua 6 ayat 2. Kita mau perkatakan ini sama-sama, Bapak Ibu mau? Ada siasat-siasat, ada benteng-benteng argumentasi, ada pendapat-pendapat yang angkuh, dalih-dalih yang kuat di depan kita, yang tidak terbantahkan. Tapi Tuhan ngomong begini, berfirmanlah Tuhan kepada, sebut nama Bapak Ibu. Ketahuilah, aku serahkan ke dalam tanganmu tahun 2022 beserta rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ke dalam tanganmu. Amin. Mari tutup mata kita, kunci C. Siapa di sini yang gak takut? Semua pasti takut ngadepin lapisan-lapisan tembok di depan kita yang kita nggak tahu. Tapi Tuhan berjanji, rajanya, pahlawannya, orang-orang kuat, situasi-situasi tidak terkendali, berita-berita menakutkan yang menyeramkan, hal-hal yang membuat kita berhenti untuk menghadapinya, hal-hal yang membuat kita patah untuk kita bisa menembusnya. Tuhan janji itu diserahkan ke dalam tangan kita. So kalau itu diserahkan dalam kita, nyanyian kita mestinya bagaimana? Coba tangan Bapak Ibu pegang begini. Ini tahun 2022 nih, digenggam. Kita ngomong begini ya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sorry, saya minta kunci D. Siap-siap Bapak Ibu pegang lagi. Genggam, katakan begini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu, ada sesuatu kayak mungkin hari-hari ini ke depan yang Bapak Ibu lagi takut. Kalau takut itu kubu, itu benteng wall of Jericho. So Bapak Ibu harus ngapain? Angkat tanganmu hari ini di hadapan Tuhan. Ngomong begini nih ya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalan. Ngomong sampai otak kita ngerti. Tak usah ku cemas, Ngomong sampai kuping kita dengar. saat ku lemah, Kau kuat. Ngomong lagi, katakan begini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. tembus. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku Takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Keberanian turun. Ku nyanyi haleluya. Keberanian turun. Terima. Sungguh Kau hebat, Kekuatan ajaib turun. Terima. perbuatanmu. Ku nyanyi. Haleluya. Allah besertaku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Angkat tangan kita. Kekuatan yang baru turun. Terima. Yesus. Terima. Keraguan-raguan patah dalam nama Yesus. Sebab keraguan menyangkal Allah. Keraguan adalah cara penyangkalan Allah di dalam hidup kita. Patah dalam nama Yesus. Ketakutan adalah cara kita meragukan Tuhan. Patah dalam nama Yesus. Saat ini kekuatan karena cinta yang baru pada Tuhan turun dalam nama Yesus. Turun. Terima. Memampukan kita untuk berpikir bahwa Allah sedang menuntun kita pada kemenangan kita. Allah sedang memberikan dan membukakan janji-janji yang terbaru di bulan-bulan ke depan yang harus kita pegang dalam nama Yesus. Bahwa ada sesuatu yang masih kita harus lewatin dan tembus untuk mencapai janji tersebut. Terima. Yes, amin. Dalam nama Yesus. Bahwa tidak ada yang tidak sanggup Allah lakukan. Karena Allah beserta dalam hidupku. Terima. And the wisdom of the Lord come upon you. Terima. Setiap keraguan datang, wisdom itu akan muncul, merubuhkan tembok-tembok di hadapan kita.
Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini, semuanya dalam tangan-Mu. Seperti Engkau menyerahkan 2022 ke dalam tanganku, aku sanggup lalui dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya Pastor Cynthia. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk pengumuman pada ibadah Hari Raya Minggu tanggal 27 Februari 2022. Pertama, terima kasih kepada pembicara Ibu Pendeta Cynthia Tirta Direja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih. Untuk pengumuman terakhir untuk ibadah Minggu di minggu depan, Minggu tanggal 6 Maret 2022 akan disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilakukan secara onsite. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, luar biasalah Engkau dalam hidup kami. Dahsyatlah nama-Mu dalam segala perkara. Kami sungguh diberkati ya Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Saat Kau bersama bangsa pilihan-Mu Israel, Engkau yang membawa mereka menerobos, masuk dan berhasil menguasai Yeriko ya Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam setiap janji-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, di dalam hari-hari seperti sekarang ini, kami tetap percaya dan beriman bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang sungguh baik dan selalu baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, biarlah Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap memegang firman-firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena dari situlah akan terjadi kuasa, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi terobosan, akan terjadi mujizat ya Tuhan. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, kami akan bersukacita senantiasa di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh ya Bapa, kami diberkati dengan hamba-Mu yang telah Kau utus kemari ya Tuhan. Ibu Pendeta Cynthia ya Tuhan, kami percaya bukan dengan kebetulan dia berada di sini ya Tuhan, tetapi karena maksud dan tujuan-Mu untuk menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kiranya pelayanannya Kau berkati ya Tuhan, keluarganya Kau berkati. Pelindungan sempurna darah anak domba Allah senantiasa ada pada hamba-Mu ini. Sehingga kemana dia Kau utus ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk gembala kami yang kami kasihi di sini. Untuk Pak James beserta Ibu Gembala kami, Ibu Weliana. Biarlah kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa Kau berikan berkat-berkat terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus tercurah pada mereka. Bilangan keluarganya juga Kau perlindungi senantiasa di dalam nama Yesus. Dan Bapa di surga, kami juga boleh teringat ya Tuhan berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo berserta keempat wakilnya. Gereja ini Tuhan adalah milik-Mu ya Tuhan.
Hamba-hamba ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu juga tercurah untuk membawa gereja ini menjadi berkat bagi negeri bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pengurapan hikmat marifat akan senantiasa tercurah untuk mereka ya Tuhan. Bahkan kami imani nama-Mu senantiasa dibesarkan di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga boleh bawa dalam mesbah doa ini Tuhan, untuk negeri dan bangsa yang kami cintai. Negeri di mana Engkau telah tempatkan kami berada ini Tuhan, untuk Indonesia. Kami bawa dalam doa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, beserta seluruh jabatan menterinya, para pegawai sipil dan militer dari pusat sampai daerah. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Kau curahkan roh takut akan Tuhan, memenuhi negeri bangsa kami. Di dalam nama Yesus, setiap kota-kota, bukit-bukit, lembah-lembah, desa-desa, Kau penuhi ya Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap orang ya Tuhan yang berada di tengah bangsa ini ya Tuhan, semua akan melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi ada di bangsa kami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sungguh spesial ya Tuhan, di mana kami akan melihat ya Tuhan pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan Bapa di surga, kami percaya pulau-pulaunya pasti diberkati. Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Pulau Bali, Madura, Pulau Jawa, semua pulau besar kecil diberkati di dalam nama Yesus. Dan pertobatan akan terjadi di tengah bangsa kami. Jiwa-jiwa akan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, terima kasih bahwa kami hamba-hamba-Mu boleh berada di sini, ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah worship leader, para singer, para imam musik, multimedia, sound system, semua yang ambil bagian, semua ya Tuhan, Engkau catat dalam perbendaharaan-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah upah kami tersedia di surga nanti. Dan Bapa, kami berdoa khusus ya Tuhan, biarlah untuk ibadah-ibadah kami pada minggu-minggu ke depan, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, sehingga semua ibadah kami berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada gangguan apapun juga. Karena kami tahu tujuan kami berada di sini tidak lain tidak bukan untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjamah jiwa-jiwa yang terbelenggu, untuk memerdekakan mereka yang dipenjara. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, sebelum kami kembali kepada kesibukan kami masing-masing menutup ibadah ini Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kedua tangan kita terangkat. Biar berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penyertaan yang sempurna oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan penuh pengharapan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.